Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Renita Hutagalung dengan NPM C1C02293. Di video ini saya akan menjelaskan materi tentang perubahan kebijakan akuntansi, estimasi, dan kesalahan yang merupakan materi dari akuntansi keuangan 3. Baiklah, saya akan menjelaskannya. Kebijakan akuntansi itu ada di CALK. Apa itu CALK? CALK itu adalah catatan atas laporan keuangan. Nah, catatan atas laporan keuangan ini berisi 3 poin penting. Yaitu yang pertama, informasi umum perusahaan. Yang kedua, kebijakan umum akuntansi dan penjelasan dari akun-akun pada laporan keuangan. Kebijakan akuntansi dalam PSAK 25 revisi 2019 didefinisikan sebagai prinsip dasar konveksi peraturan dan praktik tertentu yang diterapkan estimasi dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi akan menentukan saat pengakuan, cara pengukuran, penyajian, dan pengungkapan atas elemen seperti aset, liabilitas, ekuitas, pendapatan, dan beban dalam laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang signifikan digunakan dalam menyusun laporan keuangan diungkapkan kecatatan atas laporan keuangan. Laporan keuangan harus mengungkapkan secara harus mengungkapkan secara eksplisit kepatuhan dalam penyusunan laporan keuangan sesuai standar akuntansi keuangan yang digunakan oleh perusahaan tersebut. Estimasi entitas biayanya menyatakan dalam kecatatan atas laporan keuangan dengan kalimat laporan keuangan disusun sesuai dengan standar akuntansi keuangan Indonesia. Dalam membuat pertimbangan, manajemen mengacu dan mempertimbangkannya. Keterapan dari sumber-sumber berikut sesuai dengan urutan menurun PSAK nomor 25 revisi tahun 2009, yaitu yang pertama persyaratan dan panduan dalam PSAK yang berhubungan dengan masalah serupa yang terkait. Dan yang kedua yaitu definisi, kriteria, pengakuan, konsep pengukuran untuk aset, liabilitas, penghasilan, dan beban dalam kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Jika berdasarkan acuan tersebut, manajemen belum dapat menentukan kebijakan akuntansi yang tepat, maka manajemen juga mempertimbangkan standar akuntansi terkini yang dikeluarkan Badan Penyusun Standar lain yang mengacu pada KDP-PLK yang sama, literatur akuntansi lain, dan praktik akuntansi industri yang berlaku, sepanjang tidak bertentangan pada acuan utamanya. Konsistensi penerapan kebijakan akuntansi. Jadi konsistensi penerapan kebijakan akuntansi akan memudahkan pembaca laporan keuangan dalam membandingkan laporan keuangan dari satu periode ke periode berikutnya. Ketidakkonsistenan penerapan kebijakan akuntansi akan menyebabkan salah satu karakteristik kualitatif laporan keuangan yaitu dibandingkan dan tidak dapat dipenuhi. Perubahan kebijakan akuntansi untuk memenuhi kebutuhan daya banding laporan keuangan kebijakan akuntansi diterapkan secara konsisten. Perubahan kebijakan akuntansi dapat dilakukan entitas dengan memenuhi ketentuan dalam standar PSAK 25 yang menjelaskan bahwa entitas mengubah suatu kebijakan akuntansi hanya jika perubahan tersebut yang pertama dipersyaratkan oleh suatu PSAK, dan yang kedua menghasilkan laporan keuangan dan memberikan informasi yang andal dan lebih relevan tentang dampak transaksi
peristiwa atau kondisi lainnya terhadap posisi keuangan, kinerja keuangan, atau arus entitas. Perubahan kebijakan akuntansi terjadi jika entitas mengubah pilihan kebijakan akuntansi untuk suatu transaksi atau peristiwa yang sama. Jika entitas menerapkan kebijakan akuntansi baru untuk peristiwa dan transaksi yang baru dan berbeda dari sebelumnya, maka hal itu tidak dianggap sebagai perubahan kebijakan akuntansi. Perubahan kebijakan akuntansi dapat juga dilakukan secara sukarela. Jika perubahan dilakukan secara sukarela, maka entitas harus dapat meyakinkan bahwa perubahan tersebut akan menghasilkan laporan keuangan yang lebih andal dan relevan. Jadi contohnya, perubahan kebijakan akuntansi itu ada dua, yaitu yang pertama mandatory berubah mengikuti PSAK yang berubah, dan yang kedua voluntary atau bisa diubah jika ada jaminan bahwa informasi yang diberikan tersebut dapat merupakan informasi yang valid. Kebijakan akuntansi ini bisa berubah atau tidak? Bisa. Dua alasan kebijakan akuntansi bisa berubah. Dua alasan kebijakan itu bisa berubah disebabkan oleh dua hal, yaitu dipersyaratkan oleh PSAK, dan yang kedua menghasilkan laporan keuangan yang memberi informasi yang andal dan relevan tentang dampak transaksi. Kemudian saya akan menjabarkan contohnya, yaitu contoh perubahan kebijakan akuntansi. Perubahan metode itu contohnya yaitu perubahan pada metode persediaan dari rata-rata first in first out. Yang kedua, perubahan pengakuan pendapatan konstruksi dari metode biaya terpulihkan atau terpulihkan menjadi metode presentasi penyelesaian. Yang ketiga yaitu perubahan metode penilaian aset tetap dan aset tak berwujud dari metode biaya ke metode revaluasi. Selanjutnya yaitu penyajian dan pengungkapan. PSAK nomor 25 menjelaskan bahwa saat terjadi perubahan kebijakan akuntansi, laporan keuangan periode kooperatif harus disajikan kembali dengan menggunakan kebijakan akuntansi yang baru. Khusus untuk laporan posisi keuangan, entitas harus menyajikan laporan posisi keuangan awal periode kooperatif. Sehingga terdapat 3 laporan posisi keuangan. Laporan perubahan ekuitas khususnya bagi saldo laba harus disajikan kembali dengan menggunakan penyesuaian atas dampak perubahan kebijakan akuntansi. Dampak retrospektif perubahan kebijakan akan disajikan dengan menyesuaikan terhadap nilai saldo laba awal periode kooperatif. Dalam catatan atas laporan keuangan, entitas mengungkapkan hal-hal yang berikut. Yang pertama yaitu sifat dari perubahan kebijakan akuntansi. Yang kedua yaitu alasan kenapa kebijakan akuntansi ini baru memberikan informasi yang andal dan lebih relevan. Yang ketiga, jumlah penyesuaian untuk periode berjalan dan setiap periode sepanjang praktis untuk yang terpengaruh dan penyesuaian laba per lembar saham. Yang keempat yaitu jumlah penyesuaian yang terkait dengan periode sebelumnya disajikan sepanjang praktis. Dan yang kelima yaitu keadaan yang membuat penerapan retrospektif tidak praktis untuk satu periode tertentu. Selanjutnya yaitu perubahan estimasi. Saya akan menjelaskan tentang perubahan estimasi, yaitu
Unsur dalam laporan keuangan tidak semuanya diukur secara langsung, namun pengukurannya dengan diestimasi. Beberapa contoh estimasi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan yaitu yang pertama, piutang tak tertagih. Contohnya yaitu kredit cadangan piutang tak tertagih. Yang kedua, masa manfaat metode depresiasi dan nilai sisa pada aset yang didepresiasikan atau diamortisasi. Yang ketiga yaitu liabilitas garansi atau provisi. Dan yang keempat, persediaan yang rusak. Dan yang kelima, masa manfaat beban yang ditangguhkan. Masa manfaat beban yang ditangguhkan. Yang keenam, nilai wajar aset keuangan dan liabilitas. Empat kategori aset keuangan yang dimaksud yaitu yang pertama sekuritas yang diperdagangkan, yang kedua aset keuangan dimiliki sampai jatuh tempo, yang ketiga pinjaman dan piutang, dan yang keempat yaitu tersedia untuk dijual. Yang selanjutnya yang ketujuh yaitu garansi. Perlakuan akuntansi terhadap perubahan estimasi. Pertama, periode perubahan. Jika dampak perubahan hanya pada periode itu atau periode perubahan dan periode mendatang jika perubahannya berdampak pada keduanya. Perubahan estimasi yang mengakibatkan perubahan aset, liabilitas, atau terkait pos dalam ekuitas diakui dengan menyesuaikan jumlah item tersebut pada periode perubahan. Yang terakhir yaitu kesalahan. Kesalahan pada laporan keuangan itu dapat berasal dari penilaian dan pencatatan. Dalam penyusunan laporan keuangan, entitas mungkin saja melakukan kesalahan laporan keuangan menjadi tidak sesuai dengan standar akuntansi jika mengandung kesalahan material atau tidak material yang disengaja. Jika ditemukan kesalahan, maka kesalahan tersebut harus dikoreksi dalam jurnal koreksi. Jika laporan keuangan periode tersebut belum diselesaikan, maka koreksi dengan mudah dapat dilakukan pada pos yang ditemukan kesalahannya. Namun, jika kesalahan tersebut ditemukan pada periode berikutnya, maka tetap harus dikoreksi dan dampaknya diterapkan secara retrospektif. Menurut PSK pasal 25, kesalahan periode lalu adalah kelalaian mencantumkan dan kesalahan mencatat dalam laporan keuangan entitas untuk satu atau lebih periode lalu yang timbul dari kegagalan atau kesalahan untuk menggunakan informasi yang andal. Yang pertama yaitu tersedia ketika penyelesaian laporan keuangan untuk periode tersebut, dan yang kedua secara rasional diharapkan dapat diperoleh dan dipergunakan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kesalahan tersebut dapat berupa dampak kesalahan perhitungan matematis, kesalahan penerapan kebijakan akuntansi, kekeliruan atau kesalahan interpretasi fakta, dan kecurangan. Kesalahan periode lalu adalah kelalaian mencantumkan dan kesalahan dalam mencatat dalam laporan keuangan entitas untuk satu atau lebih periode lalu yang timbul dari kegagalan untuk menggunakan atau kesalahan pengguna informasi yang andal yang tersedia ketika penyelesaian laporan keuangan untuk periode tersebut, dan secara rasional diharapkan dapat diperoleh dan dipergunakan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan.
Itu saja materi yang dapat saya sampaikan eh, tentang materi perubahan kebijakan akuntansi, estimasi akuntansi dan kesalahan. Semoga video ini bermanfaat. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.